Oke, baik. Kita buka dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya banyak sekali yang harus kita syukuri dan kita nikmati ya semua berkah beliau ya. Salawat dan salam selalu kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman bimbingan yang saya banggakan, yang saya hormati. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih sudah berkenan untuk hadir kan, karena terus terang saya agak susah kalau harus membimbing satu persatu gitu kan. Bayangkan kalau ada bimbingan saya 50 orang, masa saya harus satu-satu sama konsul, namun isinya itu-itu aja gitu kan. Ya maka saya mengambil cara kita coba lakukan via online. Kenapa online? Kalau online bisa kita rekam dan bisa kita ulang-ulang. Kalau offline ya sekali lewat nanti kan yang datang 10 orang kayak sekarang kan. Sedangkan bimbingan saya itu ada berapa puluh itu kan. Nah yang nggak datang saya ulang lagi mengucapkan hal yang sama. Saya pikir itu suatu mubazir kan. Oke ya. Jadi bicara proposal, saya sering katakan itu sangat-sangat tidak susah itu kan. Itu sangat-sangat gampang. Saya berani menggaransi itu kan saya sudah buktikan itu kan. Buat proposal tuh ya satu hari ya selesai sebetulnya. Yang penting paham roadmap-nya, paham pemetaannya, paham apa yang akan kita tuliskan. Karena ruhnya itu hanya di 3 atau 4 halaman, atau paling banyak itu 5 halaman kan. Selebihnya kita hanya bicara bagaimana membingkai teori, bagaimana membuat metodologinya gitu kan. Namun tentu ada hal-hal kaidah yang harus kita pahami gitu kan. Kalau nggak paham, apapun yang gampang akan sulit. Tapi kalau kita paham, malahan yang sulit bisa gampang gitu kan. Nah, ini saya tidak mau mengulangi dosa yang sama gitu kan, atau menambah dosa yang ada ya, atau lebih katakan lebih menyesatkan kembali kan. Kenapa? Jangan sampai ada kaedah penelitian yang kita langgar kan, khususnya skripsi ini kan. Ini tidak boleh dilanggar. Yang paling utama itu adalah relevansi ya. Selalu saya katakan harus ada relevansi apa yang kita teliti dengan keilmuan. Keilmuan apa? Keilmuan tentu prodi. Karena semuanya bisa diteliti, tapi kalau jaka sembung naik ojek, nah itu kan aneh. Kita jurusan ekonomi, tapi kita meneliti tentang politik. Kalau politik ekonomi masih mending kan. Kita meneliti tentang hal-hal yang lain gitu kan. Jadi relevansi dengan prodi ini sesuatu keniscayaan. Kapan dia dikatakan relevansi? Itu banyak perspektif. Cuman saya melihat dia dikatakan relevansi kalau ya variabel atau substansi ya. Kalau bicara variabel tentu dia adalah kuantitatif. Sesuai dengan keilmuan prodi. Di mana kita melihat keilmuan prodi? Itu adalah di mata kuliah inti prodi ya. Biasanya di semester 4 itu enggak, apa 3, nanti kodenya adalah kode mata kuliah inti ya. Kenapa ini harus sesuai? Karena kita kan bicaranya tugas akhir itu adalah untuk implementatif ilmu yang telah kita meneliti, yang sudah kita pelajari, yang sudah kita kuasai. Ilmu itu banyak, maka kita perlu adanya spesialisasi. Kita passionnya di bidang apa kan? Kita menguasainya tentang apa kan? Sehingga itu yang kita jadikan fokus penelitian kita. Istilahnya seorang peneliti itu harus lebih ahli daripada yang diteliti, harus lebih ahli daripada siapapun, baik pembimbing, penguji, dan seterusnya. Karena dia tukang teliti lah. Peneliti itu ahli. Maka ilmu yang dia akan teliti itu harus relevan dengan keahlian atau bidang ilmu prodinya. Kayak itu yang pertama. Yang kedua, objeknya juga harus jelas. Objeknya sesuai ya.
dengan prodi. Maksudnya objek sesuai itu apa? Kalau ekonomi syariah, ya objeknya harus syariah gitu kan. Ya karena kita kan semuanya ambil-ambilnya syariah. Jadi jangan sampai kita meneliti keilmuan syariah kepada yang non syariah. Itu kan lucu. Kita meneliti bagi hasil, tetapi ke bank konvensional. Bank konvensional itu adalah dia bunga. Kita tanya, bagaimana penerapan akad mudharabah pada bank Bapak itu kan, atau pada koperasi Bapak, atau pada BN apa eh, pembiayaan Bapak itu kan. Dia bukan syariah gitu kan, maka dia tidak mengadopsi keilmuan-keilmuan yang harus diterapkan. Jadi bahasa kasarnya, penelitian di level S1 itu cukup hanya membandingkan ya secara kualitatif kan. Inilah teorinya, terus penerapannya gimana gitu kan. Kalau tidak sesuai, maka lahirlah yang namanya permasalahan penelitian. Pak, gimana Pak kalau dia sesuai? Tidak ada yang sesuai kan? Kecuali pada objek-objek tertentu yang memang sudah bagus. Misalnya apa? Penerapan akad mudharabah pada Bank Syariah Indonesia kan. Nah, kalau ini yang dilakukan, kita akan kesulitan mencari masalah kan, karena bank itu udah penerapan sistemnya udah oke, udah diawasin oleh Dewan Standar Syariah gitu kan, atau diawasin oleh Dewan Pengawas Syariah gitu kan. Nah, terus kita kebingungan. Jadi jangan meneliti sesuatu yang sudah bagus gitu kan. Karena dasar meneliti itu adalah karena adanya permasalahan kan. Oke, ini yang pertama yang harus kita pahami ya, relevansi ya. Kalau udah relevan, baru kita berangkat yang kedua. Nanti akan ada dua konsep gitu kan. Ada kualitatif, ada kuantitatif. Kalau kuantitatif, kuali lah dong. Kalau kualitatif, maka harus ada konsep. Konsep itu adalah pedoman. Pedoman dalam meneliti keilmuan ya. Atau saya katakan pisau analisis. Seperti tadi kita mau melihat penerapan PSAK 109. Maka PSAK 109-nya harus ada. Inilah PSAK 109 menyatakan isinya bla 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 gitu kan. Nah, isi bla 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 itu akan kita lihat apakah PSAK tadi sudah diterapkan oleh yang objek yang kita teliti. PSAK 109 tentu dia adalah lembaga zakat. Nah, apakah lembaga zakat itu sudah menerapkan proses, prosedur, sistem sesuai dengan PSAK kan? Nah, tentu harus ada pisau analisisnya. Kalau akuntansi, kalau ekonomi syariah, ya kita lihat, kita mau menggunakan konsep apa untuk meneliti kan? Harus ada. Kalau tidak ada, gimana meneliti? Kita mau meneliti sesuatu, tetapi kita nggak tahu yang seharusnya gimana gitu kan? Tidak ada pedomannya, tidak ada aturannya, tidak ada teorinya. Namun sebetulnya pada level kualitatif level tinggi itu boleh, karena tujuannya adalah kalau kualitatif ada yang mencari teori. Kalau mencari teori atau menemukan teori, tentu teorinya belum ada gitu kan. Gitu ya. Jadi kalau kualitatif S1 cukup lah, ini loh seharusnya. Dari mana kita mendapat seharusnya? Dari ilmu mata kuliah yang kita pelajari di inti prodi, baik ES, PBS, MKS ataupun AKS. Tinggal cari aja ingin ingat kembali, kita pernah belajar apa gitu kan. Itu idealnya ya. Nah, kalau dia kuantitatif sedikit agak ribet karena dia menggunakan variabel kuantitatif. Maka pasti harus ada variabel yang memenuhi syarat. Karena variabelnya banyak. Variabelnya ada variabel X independen, ada variabel Y dependen kan. Atau memang dia tidak punya variabel. Karena kuantitatif ada lagi pembagiannya. Kuantitatif korelasi, hubungan, asosiasi, pengaruh pengaruh sebab akibat, atau ada lagi yang namanya kuantitatif deskriptif. Kalau kita menggunakan kuantitatif deskriptif, maka dia tidak ada variabel, tapi dia menggunakan alat untuk melakukan kajian. Misalnya apa? Analisis rasio laporan keuangan, analisis rumus, tapi rumusnya ada ya.
Karena rasio laporan keuangan itu kan ada rumus, ROA, ROE, dan segala macam bagi orang akuntansi kan. Analisis yang membutuhkan apa namanya rasio atau pengukuran. Maka ini masuk kepada kategori kuantitatif deskriptif. Walaupun judulnya analisis ya, analisis rasio laporan keuangan pada PT X. Maka kita ukur apa-apa aja rasio keuangan. Analisis kebangkrutan menggunakan model Z-score. Analisis eh, fraud triangle gitu kan. Jadi kalau analisis menggunakan rumus, menggunakan angka-angka yang akan dihitung, menurut saya itu masuk kepada ranah kuantitatif deskriptif. Kalau ada ya, tapi ini jarang digunakan. Kalau dia kuantitatif biasa, maka dia bicaranya variabel. Ada variabel X boleh lebih dari satu, dan ada variabel Y yang sebetulnya juga boleh lebih satu, tapi tidak disarankan kan. Apa syaratnya? Kalau di eh, kuantitatif, maka yang pertama ya variabel bisa didefinisikan. Ada definisi variabelnya, didefinisikan. Itu berada pada operasional variabel. Nah, ini saya berpendapat harus ada sumbernya, harus dari buku atau undang-undang atau pedoman yang di lain-lain gitu kan, yang diakui ya. Karena nggak boleh kita mendefinisikan variabel dari artikel. Kenapa? Artikel baru menunjukkan risetnya. Tapi kalau artikelnya menghasilkan suatu teori, definisi, boleh kita ikuti. Tapi kalau artikelnya juga ngutip, ya kita carilah sumber kutipan yang asli kan. Biasanya kan penelitian artikel, dia ngutip juga definisi. Jadi kita nggak boleh mengutip definisi yang ada di artikel tadi. Tapi kita ambil dari bukunya yang asli, atau peraturan, atau undang-undang. Yang penting variabel yang digunakan baik X atau Y, itu ada definisinya kan. Oke, gampang kan? Yang kedua, variabel itu punya indikator kan, ya, punya indikator dan nanti pengukuran indikator. Kalau dia kuantitatif murni kan, tapi kalau kualitatif cukup ya indikator. Kalau kuantitatif murni itu misalnya ROA, itu kan ada indikatornya. Bagaimana cara mengukurnya kan? Indikatornya ROA, mengukurnya bagaimana? Ya Rumusnya, bagus gitu ya. Ini kan? boleh, Ya ini penuh. boleh. Hayu yang dibawa ibu DPR. Kalau itu yang ada gangguan, boleh dari Bilang buku dasar. atau artikel. Nah, itu Sin, kelihatan. stop dulu basi tuh. Yo, yang kecil Belum. tuh. Nah, ini kelihatan yang tidak serius. Siapa ini? Rama. Oke, nanti di remove ya, pada ganggu. Kita tahu itu Rama dulu. Nah, ini yang tidak bagus ya. Kalau ikut ya ikuti dengan serius. Karena saya juga serius gitu kan. Tidak main-main kan. Kalau enggak ya enggak usah ikut, nanti nonton aja videonya. Karena waktu kita juga nggak banyak. Saya ntar lagi juga ada jadwal untuk uji kan. Sebelum saya review proposal-proposal kamu semuanya gitu kan. Oke, kita lanjut. Oke, nah ini syaratnya. Syarat indikator ya. Jadi pada saat indikator boleh dari buku, lebih baik kalau ada. Boleh dari undang-undang, boleh. Kalau ada secara tegas buku dan undang-undang membuat indikator variabelnya. Tapi kalau tidak ada, ya silakan pakai dari artikel. Cuman ingat, sekali lagi artikel yang dirujuk, yang diambil, carilah artikel yang bagus. Seorang peneliti harus mempunyai insting untuk mencari sesuatu yang terbaik untuk ditiru ya. Tapi secara kaidah, kapan dia baik kan sudah ada aturannya. Ambilnya dari jurnal, nggak boleh dari eh, skripsi ataupun tesis. Tapi ambil dari jurnal yang punya proses. Ada yang terindeks kan, ada reputasi. Ya minimal ya Sinta lah kan, Sinta 3. Kalau bisa Sinta 1, tidak ada turun Sinta 2. Tidak ada juga turun Sinta 3 kan.
4 dan seterusnya kan. Tapi utamakan merujuk yang paling tinggi dulu. Kalau kepepet nih ya udah penting artikelnya ada kan. Artinya apa? Dalam penelitian kuantitatif ini harus pernah ada orang yang meneliti hubungan atau pengaruh antar variabel sebelumnya. Di samping harus ada teori utamanya gitu kan. Oke, jadi itu konsep penelitian. Kalau ini udah dapet, ya selanjutnya mah gampang gitu kan. Gampangnya kenapa? Kita kan dalam proposal tuh harus ada masalah. Oke, itu kan gampang. Nyari masalah kan gampang. Masalah itu yang sesuai, tidak sesuai ya, antara harapan yang seharusnya antara teori tapi faktanya nggak sesuai, maka muncullah gap, ketimpangan antara teori dan praktek. Gap tadi akan melahirkan adanya permasalahan, maka muncullah identifikasi masalah. Jadi masalah identifikasi masalah itu lahir karena ada masalah, bisa kita identifikasi kan. Nah, masalah ini kita ceritakan di dalam latar belakang masalah. Nanti kita tegaskan kembali dalam identifikasi masalah kan. Makanya antara masalah dan identifikasi masalah itu punya relevan. Nggak boleh identifikasi masalahnya ada kan, tapi kamu nggak ada cerita di latar belakang masalah. Atau latar belakang masalahnya ada cerita masalah, tapi kamu tidak identifikasikan gitu kan. Ya, itulah masalah. Masalah ini dibagi lagi. Ada yang kualitatif kan. Oke. Kalau kualitatif, masalah itu harus berdasarkan prasurvei kan. Atau bisa prasurvei itu macam-macam ya. Kita harus ke lapangan dulu. Kita harus amati. Bisa dari pengamatan, bisa wawancara, bisa juga data. Data sekunder kan, data yang mereka miliki. Nah, terserah mana yang dapat. Dapat tiga-tiganya lebih bagus. Jadi tinggal diamati. Bagaimana cara kita mencari masalah tadi? Maka berbasiskan kepada caranya ya. Kan bingung nih, masalahnya nggak tahu. Caranya apa? Maka cara yang pertama, prosesnya. Oke, yang pertama, lihat dulu apa fokus penelitian yang di atas tadi kan? Atau konsepnya yang digunakan, atau pisau analisis, itu sama. Dari situ kita melihatnya. Misalnya kita ambil salah satu ini kan yang kuali ya. Nah, penerapan akuntansi syariah. Kita cari yang lain. Nah, inilah penerapan PSAK 109. Oke. Jadi pisau analisisnya adalah PSAK 109. Nah, ini dilihat, ini dipelajari. Ini dilihat bagaimana aturannya. Aturan dalam PSAK tersebut. Ya, tentu kita harus pelajari. Maka kalau kita udah paham ya udah gampang ya. Tuh ya, dapat pisau analisisnya, baca pisau analisis tadi, teori-teori yang ditautkan dalam PSAK tadi. Ternyata PSAK itu mengatur tentang proses ini, gitu kan? Jadi PSAK itu standar pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109 mengatur tentang akuntansi zakat. Jadi akuntansi itu kalau bicara akuntansi tentu dia ada proses. Pasti prosesnya adalah dari pencatatan sampai ke pengungkapan kan. Jadi PSAK itu semua akuntansi itu standarnya 4. Pengakuan, pengukuran, pelaporan dan pengungkapan. Oke, jadi kalau kita ambil contoh PSAK ya, pertama adalah pengakuan, dua adalah pengukuran, tiga adalah pelaporan, empat adalah pengungkapan. Itu ya. Oke, itu ada apa fokusnya. Yang kedua, apa yang tidak sesuai? Yang tidak sesuai ya dengan aturan tersebut kan.
dengan aturan di atas atau aturan apa ya? Aturan konsep. Jadi dalam fokus ini nanti bisa diturunkan dalam prosedur, bisa dalam indikator. Kalau indikator dia lebih kepada kuantitatif. Misalnya pengakuan seharusnya Badan Amil Zakat Kota Jambi mencatat sesuatu transaksi berdasarkan kepada dokumen transaksi. Namun dari pengamatan awal gitu kan, ditemukan beberapa pencatatan yang tidak sesuai gitu kan dengan bukti transaksi dan proses transaksi. Karena kapan dia diakui itu harus divalidasi. Ternyata bagian keuangan hanya mencatat-catat doang gitu kan tanpa adanya suatu bukti dan dokumen yang valid. Nah, itu masalah. Harusnya nggak gitu. Harusnya dalam mencatat itu harus ada dokumen yang divalidasi oleh pimpinan dan atasan dan lengkapi dengan nota-notanya, dokumen sumber dan dokumen pendukung. Nah, ini kan bicaranya akuntansi itu betul kan? Ternyata nggak begitu. Nah, maka itu diceritakan dalam latar belakang masalah. Dan itu akan bermuara kepada namanya indikasi masalah atau identifikasi masalah. Nah, ini harus diamati untuk setiap proses aturan ya terhadap proses atau indikator seharusnya yang sesuai dan yang masalah yang tidak sesuai, yang tidak sesuai. Gitu doang ya kalau untuk yang wali. Kan nggak susah ya. Tapi kita harus paham dulu apa yang akan kita teliti, bagaimana seharusnya gitu kan. Kalau kita juga nggak paham apa yang diteliti, bagaimana seharusnya, gimana kita mencari masalah. Terus bagaimana nanti kita akan menganalisis masalah bab 4. Ini larinya teorinya adalah pisaunya larinya ke bab 4. Karena di bab 4 kita akan melakukan penggalian data yang lebih mendalam kalau secara kualitatif. Jadi sering saya katakan kualitatif itu gampang di awal, cuma gini-gini aja udah selesai laporan apa proposalnya. Namun di bab 4 dia harus melakukan penggalian yang mendalam secara valid dan menguji kevalidan data tadi kan, apakah dia sudah valid, apakah sudah objektif, maka dia akan wawancarai pihak-pihak yang terkait dalam proses ini, proses teori yang dilakukan, siapa aja yang bertanggung jawab, itu yang nanti yang digali secara mendalam, nanti baru kita bahas sesuai dengan teori-teori yang kita gunakan. Itu yang kuali ya, silakan kalau ada yang mau nanya yang kuali. Kelihatannya sulit, tapi sebetulnya kalau dilakukan dengan pemahaman dan mau belajar, tidak ada yang sulit. Makanya sering saya katakan, saya bersedih gitu kan. Saya merasa berdosa kalau saya hanya sekedar ACC atau tanda tangan kan. Dikhawatirkan Anda tuh babak belur, saya sampai fight di luar gitu kan. Kalau misalnya ada bimbingan saya yang sudah sesuai kaidah, namun apa ya dalam tanda kutip terjadi perdebatan, boleh nggak masalah kan. Maka kita harus pembimbing itu idealnya harus hadir dalam setiap proses, baik seminar proposal atau ujian skripsi. Karena bicara riset itu kan banyak faktor gitu kan. Tidak ada penelitian itu yang salah atau keliru kan. Tergantung dalil dan dalih yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan penelitian yang sudah kamu lakukan gitu kan. Tapi kalau cuman dia oke, ya konsekuensinya punya risiko gitu kan. Kenapa kamu diam dan oke? Karena kamu tidak paham. Kenapa kamu tidak paham? Kamu tidak memahami konsep dasar penelitian tadi, khususnya kepada teori-teori yang digunakan. Kalau salah itu biasa gitu kan. Tapi tidak paham ini yang susah gitu kan. Oke, tidak ada pertanyaan nggak apa-apa ya. Berarti Anda paham. Kita lanjut ke kuanti. Kalau kuanti agak sedikit ribet, bukan susah ya. Kuanti itu sistemnya adalah bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Sengsara membawa nikmat kan. Kalau bab 4 kuanti itu pejam mata aja selesai. Tapi di awal itu harus betul-betul terpenuhi kaidah yang tadi kan. Nah, kita bicaranya kan kuanti mencari masalah ya.
Apakah kuanti perlu juga ada yang namanya prasurvei? Tergantung jenis kuantinya. Kuanti secara umum itu ada yang datanya sebetulnya kualitatif kan, tapi dijadikan kuantitatif. Itulah yang namanya kuesioner atau angket. Dia sebetulnya kualitatif, cuman dibuat diukur secara kuantitatif. Jadi pertanyaan-pertanyaan wawancara itu diubah menjadi kuesioner yang ada nilainya, ada skalanya. Nah, itu ada sedikit perbedaan aja, tapi dalam membangun penelitian, model model penelitian itu sama ya. Ini kata kuncinya tadi ya. Tapi dalam mencari masalah, dia ada sedikit perbedaan kan. Oke, kalau dia sistemnya adalah kuesioner kan, ini lebih enak nyari masalahnya. Ini adalah sebetulnya ya kualitatif kan yang dikuantikan. Maka untuk mencari masalah itu hampir sama dengan kualitatif yang di atas. Ya, untuk mencari masalahnya kalau kuesioner ini yang hampir sama itu kan caranya. Yaitu dengan bahasanya aja yang beda kan. Di sini apa variabel itu kan. Jadi kalau fokus penelitian itu variabel, apa variabel yang digunakan. Nah, ini dulu yang pertama kan pasti ada variabel Y dan X. Kalau orang bertanya fokus utama penelitian kuantitatif itu di mana? Itulah beradanya di Y. Jangan di X ya. X itu adalah yang mempengaruhi. Jadi masalah itu kita lihat dulu apa variabel yang digunakan Y-nya. Kita lihat contoh samping ya untuk studi kasusnya. Ini zakat juga nih, ini kuantitatif nih kan. Ini kualitatif yang dikuantitatifkan. Kuesioner. Ambil ini kuantitatif juga, banyak kuantitatif ini kan. Kalau peralatan kuali, mana ini ya, bagus. Nah inilah kan, pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan terhadap loyal. Ini kuantitatif data kuali. Loyalitas dia Y-nya kan. Pertama dia loyalitas, variabel Y. Kita lihat kulik ini dulu. Nah, dalam mencari masalah, kita harus pahami loyalitas ini apa indikatornya. Kapan dia dikatakan loyal? Nanti akan ada muncul masalah umum dan masalah khusus. Lebih banyak dia. Masalah umum itu paling gampang. Pertanyaannya gini aja, kalau dia nggak loyal, terus apa? Kelihatannya dari mana gitu kan? Itu masalah umum. Nasabah tadi tidak loyal, efek secara umumnya apa? Apa yang terjadi kalau nasabahnya tidak loyal? Maka bicaranya adalah kinerja, salah satunya ya, kinerja keuangan. Ini yang umum, omset, jumlah nasabah, dan lain-lain akan menurun, cenderung menurun. Nah ini yang umum, ini yang perlu senjata ini, cenderung turun. Ini harus ada data kuantitatif, kuanti dalam tabel. Minimal 5 tahun. Karena baru tahu kita 5 tahun itu dia menurun apa trennya gimana gitu kan. Nggak bisa istilahnya naik turun gitu kan. Harus jelas gitu kan. Nah apa tadi kan hilang deh kan. Apa tadi saya jadi lupa ya. Data umum kan. Apa yang terjadi jika hal tersebut ini kan. Hal tersebut tidak bagus. Berubah ini kan bahasanya dengan tadi kan. Itu bisa dilihat dari omset kan. Kinerja ya. Bisa dilihat dari nasabah,
bisa dilihat dari kinerja lainnya kan, kinerja keuangan, tapi kinerja yang terukur kan, kinerja keuangan. Harus ada data dalam tabel. Ini kuanti, data sekunder, harus punya data ya, data sekunder. Data yang sudah tersedia ya, bukan buat-buat. Boleh nggak dibuat? Boleh data diolah, tapi data sumbernya juga harus jelas. Itu umum. Baiknya kalau yang kuantitatif itu selalu kita bicara umum dulu. Masalah umumnya apa? Kalau dia nggak loyal, apa sih yang terjadi? Wah, ternyata jumlah nasabahnya berkurang. Tapi juga harus didukung. Berkurang itu mana buktinya? Jangan omdo doang kan? Omdo doang itu udah omong doang gitu kan? Oke, yang kedua masalah khusus itu baru kita lihat dari indikator Y-nya. Indikator Y itu apa gitu kan? Apa indikator? Tentu tadi kita udah bicara indikator. Apa indikatornya dan bagaimana faktanya dan bagaimana fakta di lapangan yang menunjukkan masalah. Gampang gitu kan? Nah, ini saya nggak ada juga ada indikator loyal. Ini loyal itu dia sepertinya seperti apa sih gitu kan? Ini boleh wawancara ini kan, wawancara awal. Boleh ditanyain ke customernya kan? Tapi dilihat dari indikator loyal dulu. Loyal itu apa sih indikatornya? Dia datang berulang-ulang misalnya. Dia melakukan transaksi berulang-ulang. Pokoknya dia udah oh, apa itu kan? Pokoknya inilah saya maunya ke sini, nggak mau ke yang lain. Itu loyal. Ditanya aja, Bapak gimana? Apakah Bapak juga punya eh, nasabah di bank lain atau di tempat lain? Oh tidak Pak, saya hanya di sini gitu kan. Jangan satu orang aja, tanya aja berapa orang. Sehingga kita meyakinin, wah ternyata ini tidak loyal misalnya kan. Kita cari yang tidak loyal ya. Nah, kalau yang loyal berarti ya no problem gitu kan. Jadi yang kita cari yang tidak loyal. Itu satu indikator. Ternyata ada beberapa indikator itu digali, tapi jangan dipaksakan semuanya bermasalah. Kita juga harus lihat faktanya. Jangan dipaksakan semua indikator itu ada masalah. Nampak nanti adalah settingan gitu kan. Nggak boleh kasar mainnya gitu kan. Kita main halus dan main cantik aja. Itu masalah di X. Terus kita juga harus mencari masalah di variabel Y. Y apa tadi? Pelayanan kalau salah tadi ya. Pelayanan dan kepuasan. Nah, baru dicari layanan X1-nya. Nah, ada apa dengan layanan? Apa masalahnya? Tentu bicara juga dari indikator. Semua di kuantitatifnya harus bicara dari indikatornya. Indikatornya apa dan apa yang tidak sesuai kan dengan fakta awal. Ini bisa dari pengamatan, bisa dari wawancara kan, bisa juga dari data. Kalau ada ya sebaiknya data ya, tapi jangan dipaksakan. Dan X seterusnya. Kalau X-nya ada 100 ya buat 100 gitu kan. Oke, ini yang kuesioner. Sama kalau dia data sekunder, ini yang kedua nih kan sekunder. Kalau sekunder kita kan dia real murni kuantitatif. Sekunder nanti ada time series kan, ya, cross section, ya saya salah dikira apalah. Atau nanti ada panel, sama aja itu mau data apa kan, tergantung pahami aja bedanya apa kan. Nah, mencari masalah juga sama. Apa variabel yang digunakan? Ini kita lain cari yang lain. Yang lain. Banyak nih yang sekunder nih kan. Nah, sekunder ini biasanya dia ada ambilnya dari data yang sudah tersedia. Ini sekunder nih, pengaruh jumlah penduduk, pengangguran. Nanti kan nggak bisa diamati. Tapi tidak usah lah itu. IPM ini sama pengaruh kan. Pengaruh-pengaruh. Mana lagi? 15 sebenarnya. Banyak yang belum kan. Yang data sekunder murni lah kita ambil. Nah ini.
Pengaruh solvabilitas, likuiditas terhadap kinerja keuangan. Ada X-nya kan kinerja keuangan, Y-nya kinerja keuangan. Sama kayak tadi gitu kan. Apa indikatornya? Ini boleh juga kita ambil masalah umumnya gitu kan. Masalah umumnya ya ada apa dengan kinerja keuangan kan? Ini boleh kita ambil yang umumnya kinerja keuangan. Kalau kinerja keuangannya jelek itu apa yang terjadi kan? Bisa juga dari sama ini boleh juga nih data sekunder tapi pasti kan. Ini harus data sekunder. Kenapa? Kita nggak bisa cek. Kita ngeceknya adalah dari indeks saham syariah Indonesia, Jakarta Islamic Index, atau Bank Umum Syariah, OJK kan. Ini boleh sama nih. Apa terjadi jika kinerja keuangan jelek? Tuh kan. Nah, masalah khususnya sama kayak tadi. Baru bicara kinerja keuangan. Ini hampir sama lah dengan di atas tadi. Salah satu aja boleh kan. Secara spesifik kinerja keuangan itu diukur oleh apa gitu kan? Apa indikator kan? Indikator kinerja keuangan. Terus kita cek terus apakah data apakah data tersebut baik-baik saja kan? Both sudah baik. Terus dibandingkan dengan teori, dibandingkan dengan konsep yang seharusnya kinerja keuangan itu diukur oleh apa dulu gitu kan? Banyak, silakan cari teori. Misalnya kinerja keuangan diukur dari laba misalnya kan. Kalau Anda menggunakan laba, cari indikatornya kan. Menggunakan laba atau menggunakan aset gitu kan. Kita lihat apakah labanya udah baik, apakah aset itu kan sudah sesuai dengan standarnya. Silakan dicari indikator kinerja keuangan yang tadi kan. Terus digambarkan indikator. Ini semuanya harus bermain tabel. Kalau dalam data sekunder, semuanya harus bermain tabel. Tidak bisa berdasarkan pengamatan dan wawancara, nggak bisa. Harus bicaranya data. Data yang kita ambil dari objek yang kita amati itu gimana trennya. Minimal data itu 5 tahun. Jadi kalau bermain data sekunder, minimal 5 tahun. Makin banyak, makin bagus. Karena kita akan mencari tren. Jangan bicara lagi fluktuatif. Naik, turun. Itu pasti fluktuatif. Tapi kita bicara tren. Cenderungnya apakah dia naik, apakah dia turun, apakah dia stagnan. Biasa kalau nggak naik, turun gitu kan. Stagnan jarang. Kalau Anda mengungkapkan fluktuatif, itu tidak ada maknanya pada saat kita kaitkan dengan permasalahan penelitian. Ya, semuanya pasti naik turun gitu kan. Nah, berikutnya sama. Kaji untuk variabel Y-nya, untuk variabel X. Variabel X dengan metode yang sama kan di atas. Yang sama aja. Kamu harus pahami indikator variabel X. Kamu cari apa data-data yang didapatkan dalam setiap indikator. Kalau kita mau menggunakan semua indikator, tapi kalau kita batasi kan, tadi apa itu X-nya kan? Soalnya gini, solvabilitas X-nya kan. Nah, kita harus pahami solvabilitas itu apa gitu kan. Ini X1 gitu kan. Apa indikatornya, alat ukurnya? Apa indikator atau alat ukur solvable ini? Tas. Cari data gitu kan. Dan gimana kondisi datanya? Gimana kondisi data? Maka ini harus mengacu kepada ideal, kepada standar ideal. Dari standar ideal. Oh, ternyata solvabilitas ini harusnya sekian. Sekian harusnya gitu kan. Tapi kenyataannya tidak sekian di bawah standar itu kan. Atau melebihi standar juga mungkin dikatakan jelek. Maka disitulah masalahnya.
Apalagi sampingnya likuiditas ya. Mana tadi? Liquid dan ukuran ada tiga nih variabelnya. Maka tiga-tiganya harus kamu ulas dengan cara yang sama. Oke, nah tambahan untuk metode kuantitatif, masalah yang berikutnya adalah dia harus ada catatan tambahan ya, tambahan permasalahan. Dalam metode kuantitatif harus ada reset gap. Kalau di kualitatif tidak perlu, cukup fenomena gap berdasarkan pengamatan awal kan. Kalau di kuantitatif mau data sekunder, data primer, mau kuesioner, mau data panel tadi kan, maka harus ada reset gap. Apa itu reset gap? Itu adalah gap atau pertentangan kan dari hasil dari penelitian terdahulu, penelitian relevan. Relevan itu tadi yang sudah terdahulu gitu kan, yang sudah berlalu dengan menggunakan variabel-variabel yang sama. Misalnya ada 10 peneliti yang meneliti pengaruh loyalitas, pengaruh apa tadi yang kalau kuesioner kan, pengaruh layanan terhadap loyalitas. Bisa kedua-duanya, bisa salah satu kan. Kita lihat ternyata dari 10 peneliti ini hasilnya beda-beda. Si A menyatakan bahwa layanan itu berpengaruh signifikan terhadap loyal. Begitu juga si B dan si C gitu kan. Namun si D menyatakan dia tidak berpengaruh atau berpengaruh tidak signifikan kan. Si F juga gitu. Nah, kita bingung nih kenapa? Kok bisa beberapa peneliti dengan menggunakan variabel yang sama namun hasilnya beda gitu kan. Nah, disitulah kita ada muncul gap riset. Ini salah satu. Sebetulnya gap riset banyak yang lain. Cuma saya recommended ambil yang gampang aja. Jadi gap riset itu ada gap teori, ada dari gap metodologi kan, dan gap hasil. Kita ambil aja dari gap hasil. Apa hasil? Pertentangan penelitian yang kok beda-beda. Clear kan? Gitu doang. Selebihnya apa ya? Tinggal bingkai aja dalam bentuk laporan latar belakang masalah. Selanjutnya kamu harus melakukan pemetaan latar belakang masalah. Kalau udah dapat yang di atas tadi di oret-oretannya seperti yang saya sampaikan, datanya udah ada, pengamatannya sudah ada, teorinya sudah ada kan. Langkah berikutnya adalah wajib kalau mau ideal membuat pemetaan latar belakang masalah. Mau kuanti, mau kuali sama, hanya beda tipis. Kalau kamu udah buat pemetaan, inilah sebagai guideline, pedomannya. Kalau nggak buat pemetaan, khawatir dia lompat-lompat, berserakan. Itu kan saya sering katakan kayak ini bagus penelitian, latar belakangnya bagus, taman belum disajikan secara eh, rapi, gitu kan. Apakah menggunakan pola deduktif atau induktif? Deduktif kita mulai dari yang umum ke khusus. Kalau induktif dari khusus ke umum. Saya mau kuanti mau kuali saya masih eh, berpendapat boleh kita menggunakan mau deduktif ataupun induktif gitu kan. Karena kenapa saya berkata begitu? Karena ini penelitian-penelitian yang dimanapun artikel mereka melakukan hal yang sama dan tidak ada masalah gitu kan. Kecuali ada pedoman khusus. Kalau dalam jurnal itu namanya ada gaya selingkung gitu kan. Kaedah yang harus kita ikuti. Kalau ada pedoman FEBI menyatakan harus begitu, maka itu harus diikutin. Karena itulah sebagai pedoman kita. Tidak boleh kita melihat pedoman dari kampus lain. Tapi kalau tidak ada, nah celahnya boleh bebas asal berlandaskan kepada dasarnya secara akademis, secara ilmiah. Oke, ini perlu dilakukan kan? Apa yang perlu dilakukan? Ini harus bicara umum gitu kan? Namanya pemetaan, berarti kita bicara gambaran umum, bisa substansi, bisa objek gitu kan? Terserah gitu kan? Pokoknya sifatnya umum secara nasional atau internasional kan? Ya intinya ya sepanjang dia relevan gitu ya. Jadi bicaranya umum.
Umum tuh yang tentu yang relevan itu kan. Jangan umum tapi bicaranya Indonesia merupakan negara yang merdeka sejak tahun sekian. Itu umumnya tidak sesuai dengan apa yang kita teliti. Sebagai contoh, kita umum mau bicara apa tadi kan yang kualitatif ya. PSAK, zakat. Ya maka bicara dulu zakat. Jangan zakatnya definisinya gitu kan. Lembaga dulu, bicara dulu mana? Zakat tadi ya, PSAK. PSAK ini kan kelembagaan zakat kan. Maka umumnya bisa kita bicara yang pertama ya tentang ini perkembangan. Ini tidak harus seperti ini ya. Perkembangan zakat itu kan di Indonesia misalnya kan. Bisa juga kita bicara eh, ini apa namanya kan perkembangan zakat, tingkat kemiskinan itu kan masih relevan kan, kemiskinan di Indonesia kan. Kalau pakai data lebih keren, tapi ini harus ada rujukan kan. Banyak ini kan perkembangan lembaganya, bisa juga kan lembaga pengumpul zakat gitu kan. Kan bebas, tidak harus semua kan. Pilih aja mana yang dapat datanya kan. Yang kedua, baru kita mengerucut. Kalau kita bicara zakat, maka kita kan mau mengkaji akuntansi kan. Nah, masuk kepada ini substansinya, regulasi kan, dari pemerintah gitu kan, undang-undang, bisa undang-undang kan, terhadap lembaga ini kan, pengelola zakat. Ya kan, bicara regulasi dulu karena dia ada kaitannya gitu kan. Bisa di sini bicara bicara undang-undang, bisa bicara tentang apa ini kan, pemerintah pengelola zakat, undang-undang, bisa juga bicara ya akuntansinya di sini kan, laporan ini kan, pentingnya laporan ya, laporan keuangan kan, dalam suatu lembaga kan, masih umum gitu kan. Nah yang ketiga ini baru kita bicara substansi kan, substansi penelitian. Apa substansinya? Ya kita bicara PSAK. PSAK 109 itu apa? Kenapa penting kan? Kenapa perlu? Apa yang diatur kan? Harus kita jelaskan. Nah ini bicara secara teori nih, semuanya berdasarkan teori. Biar orang tahu gitu kan, kenapa penting ini kan berdasarkan teori atau konsep gitu kan, atau ya anu tadi lah, ya teori lah pokoknya kan. Nah baru ini kita bicara objek penelitian, gambaran umum kan. Ini dirincikan lagi gambaran umumnya apa yang kita bicarakan. Ya bicaralah sedikit tentang apa gitu kan, apa itu kan kalau umum tadi gambaran umumnya Badan Amil Zakat di mana ini kan. Jadi gambaran umum itu kita ya objeknya. Nah, bernama zakat Kota Jambi gitu kan. Dia bicara lah Basnas itu kan, Basnas Kota Jambi secara umum kan. Misalnya secara umumnya bisa di sini alamat kan, misal berlokasi di mana kan. Terus bisa juga bicaranya tentang ya umum-umum lagi kan, apa aja kan, jenis yang zakat itu kan, zakat, infak, sedekah yang dikumpulkan kan. Boleh kan? Nah, mau boleh data di sini lebih keren kan? Tambahkan data itu kan, data pengumpulan kan. Kan zakat itu kan pengumpulan, pengumpulan dan pendistribusian kan. Tidak wajib seperti ini kan, tapi gambarannya begitu ya. Kita pengen tahu, wah ternyata Basnas di situ. Terus dia ruang lingkup usahanya begini gitu kan. Terus dia udah ngumpulin begini loh dalam beberapa tahun itu kan. Ini sekilas saja, nggak detail. Detail nanti di bab 4 kan. Nah, 5 ini baru dia masalah ini kan. Di sini baru bicara fenomena masalah. Yang tadi, nah yang tadi baru cerita
Satu, apa masalahnya? Jangan dipoinkan ya, jelaskan kan. Jelaskan sesuai identifikasi yang kita lakukan kan. Identifikasi masalah yang kita lakukan di awal, yang telah dilakukan ya. Nah, sudah ini kan. Selesai kalau untuk yang kualitatif. Artinya dia udah runut gitu kan. Pas orang tanya, kenapa kamu tertarik meneliti? Lah, ini ada masalah ya. Masalahnya apa? Ini satu, dua, tiga ya. Berdasarkan dari pengamatan awal dan data awal itu kan. Nanti kan kita elegan, apapun ditanya apa teori yang digunakan. Mas, saya menggunakan PSAK-nya dasarnya ini, isinya ini, bla bla blanya ini gitu kan. Jadi kita tidak seperti seorang pesakitan itu kan. Tapi kita adalah mempertanggungjawabkan apa yang udah kita lakukan secara ilmiah tentunya kan. Kayak ini yang kuali ya. Nah, kalau kuanti gimana Pak? Itu tidak jauh beda. Kalau kuanti hanya tinggal penyesuaian. Kuanti kalau data primer itu persis sama. Tapi bedanya di sini apa? Di sini nanti kan, di sini bicaranya variabel penelitian kan. Ini kita juga harus jelaskan variabel penelitian. Y, X, X kan. Y, X, X, X. Semua dijelaskan secara umum aja kan. Kalau ini fleksibel, ini sama ya. Misalnya kita meneliti tentang apa tadi kan? Mana yang anu tadi ya? Solvabilitas segala macam. Nah ini kan perusahaan manufaktur ini kan. Nah kalau di sini kita ini data primer ya, data ini dulu lah, data sekunder. Data primer apa tadi kualitas-kualitas. Nah ini ya kualitas tadi. Dah. Ini kan bicaranya kita lihat. Ini kita mau bicara apa dulu ya? Bingung gitu kan misalnya kan. Wah kita kan bicaranya di bank gitu kan. Bank. Udah cerita tentang bank gitu kan. Jadi cerita kita ini tentang bank dengan tentang zakat lagi gitu kan. Ini bicaranya tentang bank. Nah, gitu kan. Bank syariah, gitu kan. Bank syariah. Itu kan syariah ya. Langsung aja. Terus eh, ini bisa juga kita kaitkan kan pentingnya bank tadi untuk perekonomian. Nah, ini larinya ke perekonomian. Kaitan dengan perekonomian Indonesia gitu kan. Indonesia. Terus apalagi yang mau kita ceritakan gitu kan? Ya bebas. Kalau udah cukup ya sudah kan. Ini harus ada data. Data pendukung perlu kan. Nah, ini perlu apa enggak kita bicara regulasi ini segala macam gitu kan? Nah, kita lihat dulu apa tadi substansi yang berikutnya kan. Ini loyalitas kayaknya udah perlu lagi gitu kan. Ini fleksibel aja kalau nggak ada ya ini boleh dihilangin kan. Nah, kita udah ini bank-bank udah langsung kan. Ini ya tidak perlu lagi. Boleh aja nanti dihilangin. Intinya eh, sudah cukup di atas kan. Ini boleh dihapus aja kan. Nah, substansi ini baru kita bicara ke variabel tadi, variabel penelitian kan. Itu udah ada tadi ya, variabel X, variabel Y kan. Terus variabel X dan seterusnya kan. X-nya ya berapa dibuat itu kan. Gambaran umum, nah ini sama karena udah ada objeknya kan. Objeknya di ini BSI kan. Ceritalah BSI kan. Ya wilayahnya gitu kan. Ya data nasabah terserah lah kan. Pokoknya gambaran umum aja tidak harus semua. Nah, di sini bedanya. Kalau di sini dia agak beda karena indikator masalahnya kan banyak. Fenomena masalah itu dia bukan fenomena di sini kan. Masalah itu kan. Karena dibagi dua. Sesuai dengan indikator tadi kan. Fenomena, fenomena gap dan riset gap. Berdasarkan identifikasi awal tadi. Identifikasi awal kan. Makanya identifikasi awal kita harus clear kan. Awal.
Ini untuk yang kuantitatif data primer. Nah, kalau data primer, kalau data sekunder gimana Pak gitu kan? Kalau data sekunder, dia hanya bedanya di sini kita tidak punya ini karena objeknya bisa Bank Umum Syariah di Indonesia, bisa Jakarta Islamic Index, bisa indeks saham syariah Indonesia kan. Maka di sini tidak ada kalau untuk data sekunder. Tinggal kita selipkan dalam ini. Jadi datanya itu hilang. Tadi bicara perbankan syariah, berarti tetap kita bicara perbankan sama ya. Bukan perbankan tadi ya. Apa nih? Yang anu tadi, ini. Ini bicaranya perusahaan manufaktur. Nah, maka di sini kita bicaranya tinggal sesuaikan aja kan. Perusahaan manufaktur gitu kan. Kan disesuaikan manufaktur. Jangan bicaranya saham. Jangan bicaranya Bursa Efek Indonesia. Itu terlalu luas dan tidak relevan. Orang udah tahu kan. Tapi bicaranya tentang perkembangan perusahaan manufaktur Indonesia. Seperti apa kondisinya. Kira-kira manufaktur ini menunjang nggak dengan perkembangan perekonomian kan dan seterusnya kan. Oke, nah ini sama. Tetap kita bicara substansi penelitian ya. Terus langsung masalah. Masalah sesuai dengan identifikasi awal tadi kan. Ini semuanya data. Beda dengan yang data primer itu dari wawancara kan. Ini harus fenomena gap-nya harus data-data sesuai variabel kan yang kita bahas tadi kan. Data sesuai variabel yang digunakan atau indikator yang menunjukkan adanya masalah gitu kan. Kan adanya masalah di situ. Nah, selebihnya kan sudah. Oke, ini saya ada menguji nih ya. Terakhir, ini agak cepat. Terakhir, bagaimana merumuskan masalah? Nah, ini penting. Ini paling gampang gitu kan. Jadi kan proposal ini isinya ini aja sebetulnya, merumuskan masalah. Kalau kuali tinggal langkahnya gampang. Yang pertama, karena di kuali tidak ada aturan ya, ganti, bukan ganti ya, buat analisis. Analisis, terus tambahkan copas judul. Contohnya gimana? Yang tadi, yang zakat tadi. Bagaimana penerapan PSHK 109? Nanti kan gampang kalau kuali ya. Tinggal ganti kata-kata bagaimana. Nih, bagaimana penerapan PSHK 109 tentang akuntansi zakat sedekah pada Badan Amil Zakat Kota Jambi. Jadi tidak perlu analisis ya. Apa namanya? Bagaimana ya? Salah. Bagaimana kopas judul kalau di kuali? Bagaimana penerapan? Bagaimana apalagi yang kuali ini kan? Kalau ada yang kuali ya. Gampang itu judulnya kan. Namanya kok. Nah, ini sama ini kan. Bagaimana analisisnya hilangin, ya kan? Buat lagi bagaimana analisis penerapan. Bagaimana penerapan akuntansi syariah pada penetapan harga jual. Kalau ada yang kuali lagi. Nih, sama ya. Bagaimana penerapan? Bagaimana penerapan? Ikutan sama ini. Kalau nggak sama ya tetap bagaimana copas judul. Apakah satu aja cukup? Cukup. Tapi kalau mau nambah ya silakan. Apa kendala ya dalam titik-titik copas judul? Apa kendala dalam penerapan akuntansi syariah? Apa kendala dalam penerapan bla 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 kan? Ya sudah itu kuanti. Kalau kuali gimana? Kalau kuanti kuali ya, balik-balik nih. Itu kuali. Kalau kuanti gimana? Kuanti kita bicaranya variabel. Lihat kerangka berpikir. Oke, gampang ya. Apa yang ada dalam kerangka berpikir yang panah-panah tadi kan? Misalnya ini adalah pelayanan tadi ya. Pelayanan X1, X2-nya kualitas kepuasan tadi ya. Kepuasan. Kalau ada lagi X lain gitu kan. Nah, di sini apa? Di sini loyal kan. Maka maka
rumusan masalah itulah panah yang kita bangun di sini. Ke sini dulu panahnya kan. Ayah membuat panah ketik kan. Ya udah, kalau gini rumusan masalahnya apa nih? Apakah ya pelayanan berpengaruh signifikan kan? Signifikan ini standar terhadap loyalitas. Ya tambahin judulnya apa gitu kan? Pada di mana gitu kan? Lengkapin. Itu satu. Nah, rumusan masalah tergantung dari ini. Kalau variabelnya dua, maka rumusan masalah yang langsung parsial dua tambah gabungan satu. Berarti jadi tiga ini kan? Kalau ini kan, kalau dia tiga di sini jadi empat. Tapi tergantung, tidak wajib harus simultan. Boleh nggak Pak hanya kita dua? Boleh. Cuman panah kerangka berpikir kamu hanya dua. Ya, tinggal ganti aja nanti kalau udah jadi kan? Apakah kepuasan, gitu kan? Nah, bla bla bla, gitu kan? Ada 100 ini pun tinggal ganti. Pak, mau digabung? Boleh, tambah nomor tiga kan? Gabungin yang atas ke bawah kan? Apakah pelayanan gitu kan? Dan kepuasan. Selesai kan? Jadi untuk rumusan masalah kuantitatif kita kembali kepada kaidah model atau variabel yang kita gunakan. Gitu. Kalau yang selebihnya ya copy paste. Teori gimana Pak? Ya teori kan biasa. Ambil aja teori yang udah ada. Cuman ingat teori di bab 2 di penelitian kuantitatif itu harus ada grand teori. Yang lainnya gimana Pak? Ikutin buku panduan. Metode ikutin buku panduan. Semuanya ikutin buku panduan. Caranya ikuti buku panduan. Nah, selesai kan? Problemnya di mana ya? Anda review sendiri. Apakah judul-judul Anda yang sudah ajukan itu bukan ajukan ya, yang sudah di ACC itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang kita bahas tadi. Kalau tidak sesuai gimana Pak? Ya saya recommended karena di baru proposal ya diperbaiki, disesuaikan. Yang tidak relevan direlevankan. Pak berarti kan ganti judul ya nggak apa-apa. Kalau kita ngotot maju gimana? Ya kita gambling. Nasib baik selamat, tidak nasib baik masuk jurang. Nah, silakan pilih gitu kan. Kalau saya sebagai pembimbing agak keberatan memaksakan sesuatu yang tidak relevan itu kan. Kasihan kamunya. Kalau nasibnya baik ya oke kan. Kalau lagi apes, nah udah ujian skripsi balik lagi ke nol kan. Atau di proposal balik ke nol masih mending kan. Kalau ternyata nanti di proposal selamat gitu kan. Selamat, selamat karena banyak baca Al-Fatihah kan. Pengujinya apa namanya kan. Silap gitu kan. Oke lanjut skripsi kan. Ya berdoa lagi kan di skripsi pengujinya silap 2 kali gitu kan sehingga berhasil, tapi kalau pengujinya tidak silap rubah, nah itu kan kacau, saya susah ngomongnya. Kalau sesuatu yang bisa saya pertahankan ikut proses saya ini saya akan pertahankan, saya akan perjuangkan kamu kan, tapi kalau udah tidak sesuai saya juga speedless istilahnya kan, saya juga nggak bisa ngomong memang salah. Kalau salah makin kita bela makin kelihatan. Kalau istilahnya Rocky Gerung, dungunya gitu kan, makin kelihatan logika akal sehatnya ada gitu kan. Udah salah ngotot, itu makin makin banyak ngotot, makin banyak kita mempertontonkan kedunguan kita gitu kan. Itu mungkin lebih baik diam itu emas gitu kan. Kalau udah kepepet, tinggal pasrah, tinggal berdoa gitu kan. Silakan tentukan jalan hidup Anda masing-masing kan. Nomor satu relevan apa enggak nih menurut Anda? Kalau saya review secara judul, tidak ada syariah, tidak memenuhi syarat kan. Mana syariahnya kan? Tapi kalau mau ditambahin, mungkin bisa ada syariahnya. Tambahin variabelnya. Contohnya variabelnya apa yang syariah? Ya, pengaruh jumlah penduduk, oke. Pengaturan, oke. Pertumbuhan, oke. Ini ekonomi ekonomi umum, ini oke. Tapi ekonomi syariah, no way. Biar dia syariah, tambahin variabelnya. Kalau objeknya kan nggak mungkin diganti. Provinsi Jambi kan, oh Provinsi Jambi syariah, ya nggak bisa gitu kan. Jadi ditambahin aja. Misalnya apa? Inklusi keuangan, literasi keuangan syariah ya, inklusi keuangan syariah, literasi keuangan syariah misalnya kan. Nah, kalau ini udah oke, udah syariah. Pengaruh digital ini masih ngawur ngidul ini kan.
mana variabelnya gitu kan. Tadi bangun variabel kembali kan. Bangun variabelnya mana, identifikasi. Ini kan kuantitatif. X-nya mana gitu kan, Y-nya apa gitu kan. Syariahnya juga apa gitu kan. Pengaruh digitalisasi perbankan melalui syariah itu nggak bisa. Kuantitatif itu judulnya tegas X Y Y kan. Kalau bank syariahnya udah oke nih kan. Kalau syariah oke karena bank syariah ya. Tinggal bangun variabelnya, bangun modelnya, bangun kerangka berpikir kan. Kerangka berpikirnya. Seperti tadi ya. Didudukkan lagi X-nya mana, berapa X-nya, Y-nya apa, apakah X tadi bisa didefinisikan secara teori, apakah punya indikator, seperti yang kita bahas tadi. Di pada prinsipnya oke kan? Nah ini oke. Karena udah isi, Pak, syariahnya mana Pak? Ini isi. Indeks saham syariah Indonesia. Pengaruh lingkungan kerja, religiositas. Nah ini masih perdebatan, tapi oke lah, karena ada religiositas kan. Tinggal Anda mempertahankan syariahnya dari mana Pak? Dari religiositas, karena objeknya PDAM. Ini pernah kita diskusi juga ya. Kalau PDAM kan bukan syariah, tapi ada religiositas Pak. Ya, oke, pertahankan. Harus bangun teori yang mendukung. Pengaruh audit tenure dan audit market correlation. Oke, kenapa JI? Lanjut, tinggal dirapikan lagi. Pengaruh IPM dan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan. Ini sama kayak tadi. Syariahnya harus dibangun gitu kan. Syariahnya mana gitu kan. Bisa nggak Anda menunjukkan nanti ada konsep syariah dalam membangun model nih kan? Misalnya kemiskinan menggunakan teori syariah. Kalau ada boleh. Kalau nggak terpaksa harus nambah apa tadi? Variabel lain. Variabel yang paling gampang ya tambahin inklusi keuangan syariah atau literasi keuangan syariah gitu kan. Oke. Pengaruh pengelolaan aset bla 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 bla. Nah, ini ganti jangan Bursa Efek Indonesia. Kalau Bursa Efek Indonesia itu dia conference umum. Ini objeknya cari isi, objek isi atau Jakarta Islamic Index, JIS. Kalau sektornya terserah, ini kan. Ini kan sektor transportasi dan logistik, apakah ada di isi atau JIS kan? Oke, objeknya sesuaikan ya. Analisis penerapan akuntansi syariah. Nah, ini oke akuntansi syariahnya, cuman objeknya itu kerajinan tangan Pak Toko ini apakah ada itu kan? Apa iya mereka punya ini kan? Punya akuntansi syariah gitu kan? Kayaknya ya tidak logically gitu kan. Kita juga harus berpikir, orang juga membaca masa kerajinan tangan batok kelapa pakai akuntansi syariah gitu kan. Maka rekomendasinya adalah ganti objek yang syariah, objek yang syariah atau ganti judul kan. Ini rekomendasi terakhir ya. Terus pengaruh penerapan standar akuntansi zakat. Oke, banyak tapi tidak apa-apa lah kan. Pengaruh solidaritas yang tadi kan. Ini oke oke oke, tapi oke saya itu juga harus relevan dengan prodi ya. Kalau prodinya misalnya akuntansi nggak relevan. Kalau prodinya perbankan boleh, tapi kalau prodinya MKS nggak bisa. Kenapa? Nggak ada manajemen keuangan di sini. Kalau prodinya ES bisa ya. Jadi saya bilang oke oke, kembalikan ke prodi. Sesuai nggak dengan prodi Anda itu kan? Desakan, pada zakat, oke. Apalagi pengaruh good corporate governance dan kinerja keuangan terhadap nilai isi. Oke, tinggal dirapikan lagi ya. Analisis penerapan akuntansi gadai. Kalau ada masalahnya di pegadaian itu oke, cuman hati-hati ini kan. Apakah pegadaian itu memang dia ada masalah dalam konsep RAN tadi kan, gadai syariah kan. Tapi cukup oke lah. 15 penerapan ISAK tentang nirlaba masjid ya. Oke, oke artinya ya dibenerin lagi dengan kaidah ini ya. Kaidahnya Boleh lah. tonton terus kan, karena kan saya nggak mungkin ulang-ulang hal yang sama gitu kan. Ini seperti yang saya Goreng sing lek oh, keluar ya. tadi kan. Lu telu ya. Oke, oke ya, oke semua ya keren. Telu. Apapun Anda semester berapapun, nah ini tetap harus difokuskan. Oke, sebelum kita tutup,
Ini agak telat nih menguji kan. Silakan Anda apa? Kalau ada yang mau dipertanyakan, monggo. Kalau ada, kalau bingung ya nggak apa-apa, bingung aja dulu ya. Tapi bingung harus ada solusi ya. Jangan sampai bingungnya lama-lama ya, sampai semester 14 masih bingung, jangan. Kalau bingung bagus. Saya berharap Anda memang harus bingung semua. Tapi ada apa namanya kalau bingung itu ada adrenalin kita yang terpancing. Kita takut itu bagus, tapi jangan itu akan menjadi sesuatu yang berkelanjutan. Kita harus cari solusi, mentok cari solusi. Oke, bentar lagi sharing session. Ya, kalau tidak ada, itu sudah ada panggilan juga untuk menguji seminar proposal. Silakan disampaikan kepada teman-teman yang lain, baik bimbingan saya atau teman-teman bukan bimbingan. Ini hanya sifatnya sebagai sharing session. Yang bagusnya diambil, yang tidaknya ya nggak apa-apa tidak diambil. Tapi kalau untuk bimbingan saya harus diambil gitu. Kalau untuk yang lain, ya kita akan bicarakan penyamaan persepsi lebih lanjut lagi kan. Cukup ya. Kalau cukup, kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Semoga ini bisa memberikan kebermanfaatan, keberkahan, dan bisa menjadi salah satu solusi bagi kegalauan para pejuang tugas akhir. Terima kasih, mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.